Halo guys, balik lagi sama Kojam guys. Hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk nih dari Bro Dabavon. Bro Dabavon bertanya nih ya. Langsung ya guys, kita masuk ya. Halo Bro Kojam, menurut Bro mana lebih bagus? Tudor Black Bay 58 reference M7939A 1A ORU strip 0001. Pokoknya ini Tudor Black Bay 58 yang merah ya. Ini reference numbernya, ini Tudor Black Bay. Gue udah lihat nih, ini Tudor Black Bay 58 yang merah yang baru aja dirilis tahun ini gitu ya. Jadi menurut Bro mana lebih bagus? Tudor Black Bay 58 merah yang tahun 2025 baru diluncurin, atau Tudor Black Bay 54 yang warna hitam? Dan Tudor 2025 secara kualitas tidak kalah sama sekali dengan Rolex. Bagaimana menurut Gojam? Makasih. Oke, langsung gue jawab ya pertanyaannya ya. Bro Dabavon ya. Oke. Antara Tudor Black Bay 58 merah yang baru aja dirilis sama Tudor Black Bay 54 yang warna hitam ya. Black Bay 54 kan juga tahun ini kan baru juga dirilis kan. Ada warna baru kan, warna blue, baby blue, lagoon blue gitu ya. Itu tapi ya lu tanya ini bukan yang itu, tapi lu tanya yang Tudor Black, yang lu bandingin itu Tudor Black Bay 54 yang warna hitam yang biasa gitu ya. Nah, jadi menurut gua yang lebih bagus yang mana? Oke, gini. Kalau sebenarnya sih Bro, jujuran gua sih sebenarnya dulu udah pernah ya bahas di video sebelumnya ya. Antara Tudor Black Bay 58 dan 54, dua-duanya tuh bagus ya. Dua-duanya bagus, gue pun bisa pakai dua-duanya gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan gue masih lebih suka Tudor Black Bay 58 gitu. Karena Tudor Black Bay 58 itu 39 mili, kalau Black Bay 54 itu 37 mili. Nggak apa-apa 37 mili. Gue pun punya jam 37 mili, gue punya Kurono ya, itu size 37. Jadi gue bisa aja pakai 37 gitu. Tapi kalau untuk diver, karena itu jam sport ya, dan diver itu kan ada bezel gitu kan ya. Nah, bezelnya itu tuh udah makan dial gitu. Jadi gue ngerasa kalau untuk kalau diver, jam diver, gue lebih cocok 39 dibanding 37. Karena kalau 37, bezelnya aja tuh Tudor Black Bay 54 ya, yang gue kan udah pernah lihat yang pernah coba pakai juga kan, yang Tudor Black Bay 54 sama 58 gitu kan. Nah, itu bezelnya tuh kurang lebih sama tuh ukurannya gitu. Nah, jadi kalau dimasukin ke 54, dia dialnya jadi kecil banget gitu loh. Karena bezelnya tuh ya size-nya mirip-mirip sama 58 gitu. Nah, jadi gue ngerasa kalau untuk jam diver, gue lebih suka 39 dibanding 37. Karena bezelnya itu lebih nggak makan dial gitu. Jadi dialnya masih kelihatan gitu loh kalau di Tudor Black Bay 58 karena dia lebih besar. Nah, jadi secara proporsi gue masih lebih suka Tudor Black Bay 58 dibanding 54 gitu. Karena diver itu emang gue lebih cocok kalau 39 dibanding 37 ya. Kecuali kalau dress watch. Kalau dress watch, nah gue sih lebih suka tuh 37 dibanding 39 gitu. Jadi tergantung jenis jamnya gitu. Jadi karena ini jam diver, gue lebih suka 58 sih secara proporsi gitu ya. Terus gue juga lihat lah kayak proporsi bezelnya sama dialnya gitu. Yang 58 menurut gue lebih bagus di mata gue gitu ya. Tapi sekali lagi ini semua selera ya. Ada orang yang lebih suka 54, ada orang yang lebih suka 58 gitu. Gue lebih suka 58 sih gitu. Gue merasa proporsinya lebih pas gitu ya. Nah, terus udah gitu kedua udah gitu 58 itu gue lebih suka lagi karena kalau yang 54 itu dia ada sunburst dial tuh. Kalau 58 ya yang warna biru sama yang warna abu ya, yang silver ya, itu nggak sunburst gitu. Nah, tapi sekarang kan lu tanya nih yang 58 yang yang versi tahun 2025 yang baru aja diluncurin kan. Nah, ini gue nggak suka warnanya, gue kurang suka, dan dialnya juga sunburst gitu. Nah, jadi gue mau bilang begini, kalau secara umum sebenarnya Tudor Black Bay 58 sama 54 gue lebih suka 58. Tapi karena lu sekarang nanyanya Tudor 58 ini yang baru aja diluncurin yang warna merah, ya kalau gue disuruh pilih, gue lebih suka antara dua ini ya. Gue lebih suka yang 54. Gue bakal ambil 54 karena kenapa?
Gua nggak bisa bro, gua nggak mau kalau misalnya Tudor diver, gue beli jam diver warna aneh-aneh kayak warna merah gitu, gue nggak mau tuh gitu. Gue ngerasa terlalu apa ya, terlalu mencolok gitu. Warna merah tuh buat jam juga ya gue kurang berapa suka ya jujuran ya gitu, karena gue merasa warna merah itu terlalu ngencrong gitu, terlalu kinclong, terlalu terlalu apa ya, terlalu menor gitu loh kalau menurut gue gitu. Kecuali warna merahnya tuh kayak, ya enggak lah, gue nggak suka lah Tudor apa jam warna merah, gue nggak suka lah, apalagi ini apa ada sunburst gitu ya. Aduh, gue ngerasa kayak kayak nggak bisa lah gue gitu. Jadi gue kalau antara dua ini ya, Tudor Black Bay 58 merah sama Tudor Black Bay 54 yang hitam ya, gue bakal ambil Tudor Black Bay 54 sih gitu. Dan gue ngerasa jam diver atau jam pada umumnya ya dengan warna hitam ya, gue lebih suka daripada warna merah. Karena kalau jam warna hitam ya itu tuh enak, gak kombinasinya enak gitu. Lu misalnya pakai baju gitu ya, ya apa kontrasnya tuh dapat gitu. Lu misalnya pakai apa aja juga masuk kalau sama warna hitam, jam hitam gitu. Karena kan hitam itu warnanya netral. Tapi kalau lu warnanya merah gitu, aduh kayaknya terlalu apa ya, terlalu terlalu ngejreng gitu. Jadi gua ngerasa kalau gue sih Tudor BB54 hitam sih kalau antara dua ini ya gitu. Walaupun secara umum gue lebih suka 58 gitu. Tapi kalau yang 58 merah sih gue pilih yang BB54 ya, yang warna hitam gitu sih. Jadi nah terus udah gitu Tudor tahun 2025 secara kualitas nggak kalah sama sekali dengan Rolex. Kalau secara akurasi sih iya sih bro. Gue juga pernah kan punya Tudor kan. Gue pernah punya Tudor Pelagos, pernah punya Tudor Pepsi gitu ya. Secara kualitas sih, secara apa namanya akurasi sih nggak kalah. Kalau secara akurasi gitu, secara apa awet gitu ya juga, wah lumayan baja itu Tudor tuh gitu ya. Kalau secara akurasi bener-bener nggak kalah sih kalau menurut gue ya. Tudor tuh udah kayak mirip, oh Tudor, Omega, Rolex tuh, aduh akurasinya mantep lah kalau menurut gue gitu ya, gila lah gitu ya, bener-bener gila lah. Itu mah udah bener-bener apa akurat banget lah gitu, gak usah terlalu di apa ya, lu ngapain ributin, bedanya cuma 1 second, setengah second kali itu gitu ya, ngelencengnya gitu. Jadi bener-bener nggak ada relevannya lah, bandingin sama-sama udah akuratnya, bener-bener bedanya tuh hampir nggak ada gitu. Tiga-tiga akurat, Tudor akurat, Rolex akurat, Omega juga akurat gitu. Nah tapi kalau kalau menurut gua Rolex menangnya tuh masih di proporsi masih lebih bagus Rolex pada umumnya gitu ya. Rolex tuh pada umumnya masih lebih bagus proporsinya gitu ya. Tudor masih ada kayak misalnya Tudor Black Bay yang apa tuh, yang heritage gitu ya, yang apa case-nya bisa sampai tebalnya sampai kayak 15 mm. Nah, itu kayak begitu tuh, itu tuh gue bilang cacat tuh. Proporsinya cacat tuh gitu. Jadi Rolex mah nggak ada yang kayak gitu gitu. Kecuali Deep Sea ya. Deep Sea memang aduh ampun deh. Tapi maksudnya pada umumnya ya Rolex tuh proporsinya lebih bagus daripada Tudor. Tudor tuh masih ada beberapa jam yang apa proporsinya tuh kurang mantap ya gitu ya. Kurang bagus gitu. Tapi apa beberapa model kayak misalnya Tudor BP58 itu menurut gua tuh bagus gitu loh. Bahkan itu proporsinya gua lebih suka itu daripada kayak misalnya Rolex Submariner. Gitu, ngerti gak? Jadi jadi nggak bilang kayak Tudor tuh proporsinya semua jelek gitu, enggak gitu ya. Ada yang gue suka banget gitu, kayak 58 tuh kok menurut gue tuh itu waduh itu winner banget tuh. Itu bener-bener model Tudor yang gue bilang mantep tuh gitu ya. Boleh apa disandingin sama Rolex proporsi apa sih, enggak, gue nggak ngerasa kalah gitu ya. Tapi pada umumnya proporsinya masih kalah sih. Secara proporsi jam Rolex itu masih rata-rata lebih bagus. Terus udah gitu Rolex juga apa ya, kayak menurut gue sih finishingnya juga masih lebih bagus sih ya. Misalnya kayak apa tuh kayak halus gitu ya. Lu kalau lihat dialnya apa gitu ya, kayak apa sih apa finishingnya, produknya gitu ya, produk akhirnya gitu. Lu kalau lihat gitu ya lebih halus, kelihatan lah gitu, nggak bohong gitu. Tapi kan sekali lagi itu kan harga Rolex juga jauh lebih mahal dibanding Tudor kan gitu kan. Jadi ya kita juga nggak adil lah untuk bandingin secara secara kayak direct gitu kan, secara langsung begitu Tudor sama Rolex juga nggak terlalu adil gitu, karena kan levelnya juga emang Tudor itu kan sebenarnya kan ditaruh di bawah Rolex gitu kan gitu loh. Tapi kalau secara akurasi itu sih sebenarnya Tudor sih mantep lah gitu ya. Kalau secara akurasi gitu ya, movementnya apa sih gue bilang sih
bagus lah, udahlah gue bilang sih nggak bilang kalah lah sama Rolex lah ya kalau secara akurasi performance ya. Tapi kalau misalnya secara casingnya gitu ya, proporsinya gitu ya, Rolex masih lebih bagus lah gitu. Tapi kan sekali lagi lu bayar lebih mahal gitu. Itu sih pendapat gue sih ya, begitu ya. Oke, semoga ini menjawab ya Bro Dabavon ya. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan kayak Bro Dabavon, boleh komen ya guys. Kalau misalnya nanti bagus ya, nanti gue bahas kayak begini ya. Dan kalau kalian suka jam tangan, jangan lupa ya guys ya, subscribe channel ini dan nantikan Gojek di video berikutnya ya. Dan subscribe ya guys kalau bisa ya, tolong support channel ini. Dan ya, sampai jumpa dan sehat selalu ya. Bye bye.